Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Putri dengan NPM 154 dari Prodi PGSD. Yang saya hormati kepada Bapak Arman selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama yaitu teori behaviorisme oleh Skinner. Dalam teori ini, belajar adalah aktivitas yang terjadi di dalam memori manusia. Jadi, ketika kita sedang belajar, maka pikiran harus fokus. Hasilnya dapat diukur dengan berbentuk perilaku atau dapat terlihat. Cara mengamatinya yaitu dengan belajar pengetahuan dengan tes, belajar sikap dengan observasi, belajar keterampilan dengan praktik. Teori ini lebih banyak diyakini karena teori ini masih digunakan dan diterapkan. Teori ini digunakan dalam belajar karena ada stimulus atau pancingan dari guru. Guru perlu mengulang-ulang jika siswa belum paham. Alasan media sangat penting digunakan. Yang pertama yaitu memberikan stimulus menarik, yang kedua penguatan konstan, yang ketiga bisa pengulangan secara konsisten. Yang kedua yaitu teori pemrosesan informasi oleh Atkinson dan Shiffrin. Belajar adalah menyandingkan informasi atau menyerap, terjadi encoding dan decoding. Memori manusia tidak bisa menyimpan semua untuk diingat. Implikasi teori ini dalam pembelajaran yaitu pembelajaran harus menarik untuk siswa karena yang menarik mudah diingat. Yang ketiga yaitu teori perilaku kognitif oleh Robert Gaffney. Belajar adalah proses membangun. Peserta didik harus memiliki keterampilan prasyarat untuk setiap keterampilan baru. Teori pembelajaran ini dibentuk dengan menyediakan kondisi instruksional yang optimal. Yang keempat, teori sistem dan desain pembelajaran sistematis oleh Gagnon and Briggs. Teori belajar didorong dengan menggunakan sistem pembelajaran berdasarkan pengolahan informasi dan teori-teori behavioral kognitif. Yang kelima, teori aktivisme sosial oleh John Dewey. Belajar adalah belajar melalui pengalaman nyata atau sosial dengan prinsip eksperimen atau langsung. Belajar yaitu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Belajar yang baik yaitu terdapat interaksi dengan sesuatu yang nyata. Dengan adanya media, pembelajaran akan lebih menyenangkan. Yang keenam, ada teori kognitif sosial oleh Albert Bandura. Belajar yaitu pada saat berkelompok disebut belajar yang baik dari interaksi antara perilaku, lingkungan, serta faktor siswa. Siswa belajar melalui pemodelan seperti guru atau sesama siswa, serta motivasi dibentuk oleh kepercayaan diri siswa. Yang ketujuh, teori scaffolding oleh Lev Vygotsky. Belajar terjadi karena perkembangan di memori atau di otak manusia, melalui kognitif oleh perbedaan individu dan budaya. Belajar harus dengan kondisi yang ramai karena terdapat zona belajar, di mana tumbuh berkembang dan dibantu scaffolding yaitu guru atau alat bantu. Belajar yang baik yaitu dibantu oleh ahlinya. Media ICT memungkinkan untuk mendatangkan ahli lewat via Zoom dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu teori perkembangan anak oleh Jane Pinson. Belajar terjadi yang pertama pada otak atau memori manusia karena terdapat interaksi. Anak belajar harus sesuai dengan tahapan perkembangan seperti sensori motor, praoperasional, konkret, serta operasi formal. Ketika mereka menghadapi yang tidak tahu atau tidak sesuai, maka akan terjadi desequilibrium yaitu ketidakseimbangan dan proses merespon dengan asimilasi yaitu pengetahuan yang sudah ada kemudian ditambahkan dengan pengetahuan baru dan akomodasi yaitu mengubah pandangan mereka. Yang kesembilan yaitu teori discovery learning oleh Jeremy Branner. Belajar adalah interaksi dengan lingkungan, di mana belajar yang terbaik yaitu siswa menyelidiki atau mencari tahu sendiri. Anak-anak untuk mengingat yang baik yaitu dengan menemukan konsep sendiri. Melalui ICT dapat menemukan hal yang terbatas. Yang ke-10 ada teori multiple intelligensi oleh
Howard Gardner, siswa itu berbeda-beda sehingga guru harus memfasilitasi masing-masing siswa dan guru harus menjadi linguistik atau pembicara dalam pembelajaran. Itu saja ringkasan materi tentang teori-teori belajar yang mendukung pembelajaran ICT. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.